Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini saya akan membahas topik laba-laba menurut Islam dan sains. Pernahkah Anda memperhatikan seekor laba-laba sedang merajut jaring? Dan di balik penampilan laba-laba yang sederhana tersebut terdapat rahasia menakjubkan tentang makhluk kecil ini. Laba-laba, makhluk kecil berkaki 8 yang sering disalahpahami dan dijauhi. Namun, di balik penampilannya yang menyeramkan, laba-laba menyimpan banyak keunikan dan keajaiban yang patut ditelusuri. Menjelajahi dunia laba-laba dari sudut pandang Islam, kita akan dapat menggali pemahaman tentang laba-laba dan membuka mata kita terhadap kebijaksanaan ilahi dan kompleksitas ciptaannya. Sementara itu, dari sudut pandang sains, kita diberi wawasan yang mendalam tentang anatomi, perilaku, dan peran ekologi laba-laba, sehingga dapat memberikan wawasan yang kaya dan inspiratif tentang makhluk yang sering diabaikan ini. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 41 yang artinya sebagai berikut. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Ayat ini menunjukkan pentingnya kita bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan bergantung pada selain Allah. Hal ini diperumpamakan seperti rumah laba-laba yang sangat lemah. Dalam Islam, laba-laba memiliki tempat istimewa terkait kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, dan saat bersembunyi di Gua Sur, seekor laba-laba membuat jaring di depan pintu gua, sehingga para pengejar mengira gua tersebut kosong dan mereka tidak masuk ke dalam gua, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu selamat. Laba-laba yang dianggap lemah dan tidak berbahaya oleh manusia justru menjadi benteng pertahanan yang kokoh bagi keselamatan Rasulullah beserta sahabat beliau. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melindungi hambanya melalui cara yang tidak terduga, bahkan melalui makhluk kecil seperti laba-laba, sekaligus mengajarkan kita untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan. Kehidupan laba-laba. Habitat laba-laba dapat ditemukan hampir di seluruh ekosistem bumi, mulai dari gurun pasir hingga hutan hujan tropis, bahkan di dalam rumah. Kemampuan laba-laba beradaptasi sangat luar biasa, memungkinkan dirinya mengembangkan bentuk tubuh dan perilaku spesifik di berbagai lingkungan. Beberapa spesies mengalami metamorfosis yang lengkap, sementara yang lain mengalami metamorfosis tidak lengkap. Umumnya, siklus hidup laba-laba terdiri dari telur, larva, nimfa atau laba-laba muda, dan dewasa, di mana setiap tahapan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Laba-laba merupakan hewan soliter dan predator, dan perilakunya sangat beragam. Laba-laba
membangun jaring yang kompleks untuk menjebak mangsa dan menggunakan strategi berburu depending on the species. Beberapa spesies laba-laba memiliki perilaku sosial yang kompleks seperti hidup berkoloni atau bekerja sama dalam membesarkan anak. Anatomi laba-laba unik dan kompleks sehingga memungkinkan laba-laba bertahan hidup dalam berbagai lingkungan. Adapun salah satu aspek anatomi laba-laba yang paling menonjol yaitu kemampuannya untuk memproduksi sutra yang digunakan untuk membuat jaring atau sarang, membungkus mangsa, dan berbagai fungsi lainnya. Laba-laba termasuk jenis antropoda yang berarti memiliki tubuh bersegmen, eksoskeleton, dan kaki berruas-ruas. Adapun tubuh laba-laba terdiri dari dua bagian utama yang masing-masing berfungsi sebagai berikut. Bagian pertama, sefalotorak atau prosoma, yaitu tubuh bagian depan yang menyatukan antara kepala dan dada. Pada bagian ini terletak otak, mata, mulut, dan kaki. Kaki terdiri dari 7 segmen dan memiliki berbagai fungsi seperti berjalan, berlari, memanjat, merasakan getaran untuk bergerak, dan membangun jaring. Dan memiliki alat penjepit yang digunakan untuk menangkap sekaligus membunuh mangsanya dengan menyuntikkan racun. Bagian kedua, abdomen atau opistosoma, yaitu tubuh bagian belakang yang mengandung organ dalam seperti jantung, saluran pencernaan, organ reproduksi, dan kelenjar penghasil sutra. Kelenjar sutra dan produksi sutra. Pada abdomen laba-laba terdapat kelenjar sutra yang memproduksi sutra. Kelenjar ini terhubung ke spinneret yang berada di bagian belakang abdomen, yang merupakan struktur kecil berbentuk seperti corong yang digunakan untuk memintal sutra. Spinneret memiliki beberapa spigot yang mengeluarkan serat sutra yang berbeda-beda tergantung dari jenis kelenjar sutra yang mengeluarkannya. Laba-laba memiliki beberapa jenis kelenjar sutra. Masing-masing kelenjar menghasilkan tipe sutra yang berbeda, di antaranya kelenjar ampulate, yaitu kelenjar yang menghasilkan sutra elastis dan kuat yang digunakan untuk membuat kerangka utama jaring. Berikutnya, kelenjar tubuliform, yaitu kelenjar yang menghasilkan sutra yang digunakan untuk membungkus telur. Kelenjar asinoform, yaitu kelenjar yang menghasilkan sutra untuk membungkus mangsa atau hasil buruannya. Kelenjar piriform, yaitu kelenjar yang menghasilkan sutra yang digunakan untuk menempelkan garis sutra ke permukaan. Kelenjar flagelliform, yaitu kelenjar yang menghasilkan sutra sangat elastis, digunakan dalam spiral lengket pada jaring menangkap mangsa. Mekanisme produksi sutra. Sutra laba-laba dihasilkan dalam bentuk cairan protein di dalam kelenjar sutra. Ketika laba-laba memutuskan untuk menggunakan sutra, cairan ini dipaksa keluar melalui spinneret dan mengalami proses pembentukan yang cepat menjadi serat padat. Proses ini dipengaruhi oleh perenggangan mekanis dan perubahan pH
yang menyebabkan protein dalam cairan sutra mengatur diri mereka menjadi struktur yang kuat dan elastis. Sutra memiliki banyak fungsi dalam kehidupan laba-laba. Pertama, spesies laba-laba sebagian besar menggunakan jaring sutra untuk menangkap mangsanya. Kedua, sutra digunakan juga untuk membangun sarang, tempat perlindungan sekaligus tempat tinggal permanen. Ketiga, sutra juga digunakan laba-laba sebagai garis hidup untuk membantu laba-laba bergerak di lingkungannya sekaligus sebagai navigasi atau cara untuk menemukan kembali jalan yang mereka jelajahi. Keempat, sutra juga digunakan untuk membungkus mangsanya setelah ditangkap sebelum menyuntikkan enzim pencerna. Kelima, sutra juga digunakan dalam proses reproduksi sebagai kantong pembungkus telur supaya aman. Laba-laba dikenal memiliki kemampuan berburu mangsa yang luar biasa dengan menggunakan berbagai strategi berburu, tergantung pada spesies yang diburu. Namun, secara umum, laba-laba menjebak mangsanya dengan membangun jaring yang dibuatnya. Beberapa perilaku unik dari berbagai jenis laba-laba diantaranya: pertama, perilaku laba-laba pemburu atau tarantula yang tidak membuat jaring tetapi menggunakan kecepatan dan racun untuk menangkap mangsanya. Kedua, perilaku laba-laba melompat atau Salticidae yang memiliki penglihatan tajam dan mampu melompat untuk menangkap mangsanya. Ketiga, perilaku laba-laba penari atau Theridiidae, di mana laba-laba betina menggoyangkan jaringnya untuk menarik perhatian pejantan. Keempat, perilaku laba-laba pembuat jaring bola atau Aranidae, di mana jaring bola yang dibuat indah dan kuat untuk menjebak mangsanya. Beberapa penelitian dan temuan ilmiah, laba-laba telah menjadi subjek penelitian ilmiah yang luas karena keunikan karakteristik laba-laba. Berikut beberapa penelitian dan temuan ilmiah tentang laba-laba, di antaranya. Pertama, penelitian tentang toksin laba-laba. Penelitian mengenai toksin laba-laba umumnya dilakukan di berbagai universitas dan lembaga penelitian biomedis dan institusi farmasi di seluruh dunia. Penelitian ini fokus mengidentifikasi komposisi kimia dan memahami mekanisme kerja racun laba-laba. Berikut potensi aplikasi medisnya yang seringkali mengandung molekul bioaktif dengan berbagai efek biologis, sehingga dapat menemukan senyawa bioaktif dalam racun laba-laba yang dapat digunakan dalam mengembangkan obat-obatan baru, terutama untuk mengatasi nyeri kronis, gangguan saraf, bahkan sebagai agen anti kanker, serta untuk pengobatan gigitan laba-laba beracun. Metode penelitian melibatkan pengumpulan sampel racun dari spesies laba-laba tertentu dengan mekanisme: pertama, toksin diisolasi dari kelenjar racun laba-laba menggunakan teknik bedah mikro atau diekstraksi melalui teknik elektrik atau metode non-invasif lainnya. Kedua, toksin yang didapat selanjutnya diidentifikasi
dan dimurnikan komponennya menggunakan kromatografi cair atau HPLC, spektrometri massa, dan elektroforesis gel. Ketiga, komponen toksin yang telah diisolasi selanjutnya diuji pada sel atau jaringan hewan untuk menilai efek farmakologis dan toksisitasnya, seperti kemampuan memblokir saluran ion atau memodulasi sinyal saraf. Hasil penelitian. Pertama, komposisi racun laba-laba mengandung berbagai senyawa bioaktif, termasuk neurotoksin yang dapat mempengaruhi sistem saraf, enzim proteolitik yang dapat memecah protein, dan molekul kecil lainnya. Neurotoksin ini seringkali bertindak dengan mengganggu saluran ion di membran sel saraf yang dapat menyebabkan paralisis pada mangsa kecil seperti serangga. Beberapa racun laba-laba telah ditemukan dan memiliki potensi aplikasi dalam bidang medis, seperti pertama, neurotoksin dari racun laba-laba telah dipelajari untuk potensi mereka sebagai pengobatan nyeri kronis. Misalnya, senyawa yang diisolasi dari racun laba-laba asal Brasilia yang menunjukkan kemampuan untuk menghambat saluran ion yang terlibat dalam transmisi nyeri, sehingga menjadi kandidat untuk membuat obat analgesik. Selanjutnya, neurotoksin dari racun laba-laba juga sedang diteliti untuk pengobatan penyakit yang mempengaruhi sistem saraf, seperti epilepsi. Beberapa toksin dapat memodulasi aktivitas neuron dengan cara yang mungkin bermanfaat dalam pengelolaan kondisi ini. Beberapa komponen racun laba-laba memiliki sifat sitotoksik yang dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Penelitian awal menunjukkan potensi penggunaan ini dalam terapi kanker, meskipun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami mekanisme dan keamanan penggunaannya. Kedua, penelitian tentang sutra laba-laba. Penelitian tentang sutra laba-laba dilakukan di laboratorium bioteknologi universitas dan pusat riset material yang bertujuan untuk memahami struktur molekuler dan sifat mekanis dari sutra laba-laba, serta mengembangkan material yang meniru sifat luar biasa dari sutra laba-laba seperti kekuatan, elastisitas, dan ringan untuk aplikasi medis dan industri. Metode penelitian. Penelitian melakukan studi molekuler dan genetika dengan menggunakan teknik biologi molekuler untuk mengidentifikasi dan mengkloning gen yang bertanggung jawab atas produksi protein sutra. Mikroskop elektron untuk mempelajari struktur mikro dan nano dari serat sutra yang memberikan wawasan tentang bagaimana molekul protein diatur untuk memberikan sifat-sifat mekanis tertentu. Dari berbagai jenis sutra yang dihasilkan dari spesies laba-laba yang berbeda, selanjutnya diuji mekanis untuk mengetahui kekuatan tarik, elastisitas, dan modulus yang untuk menentukan bagaimana sifat-sifat ini bervariasi di antara spesies laba-laba. Hasil penelitian. Penelitian menemukan bahwa sutra laba-laba dapat lebih kuat dari baja apabila dibandingkan berdasarkan berat yang sama. Di samping itu, memiliki elastisitas yang tinggi.
Sutra dari laba-laba spesies Nephila clavipes misalnya diketahui memiliki kombinasi kekuatan dan elastisitas yang sangat diinginkan dalam material rekayasa. Sutra laba-laba berpotensi untuk digunakan berbagai aplikasi, misalkan pembuatan material komposit yang kuat dan ringan, juga untuk benang bedah yang dapat terbiodegradasi, bahkan dalam teknologi rekayasa jaringan dapat digunakan untuk menumbuhkan kembali jaringan manusia. Kesimpulan, laba-laba menurut Islam dan sains memiliki pandangan yang berbeda namun saling melengkapi, di mana Islam menekankan nilai moral dan spiritual, sedangkan sains fokus pada aspek biologis dan mekanis. Namun, keduanya sama-sama menjaga keseimbangan dan menghormati semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif sains, penelitian tentang laba-laba menunjukkan kompleksitas dan keanekaragaman yang luar biasa dari makhluk ini, sehingga bukan hanya menarik dari sudut pandangan biologi dasar, tetapi juga memiliki potensi aplikasi dalam teknologi dan medis berkat kekuatan dan elastisitas sutranya serta sifat unik dari racunnya. Laba-laba adalah makhluk yang penuh dengan keajaiban dan potensial untuk diteliti secara ilmiah, sehingga memberikan wawasan baru tentang dunia, terutama saat mempelajari laba-laba, di mana kita dapat belajar tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan potensi untuk memajukan kehidupan manusia. Sebagai penutup, laba-laba sering dianggap sebagai makhluk yang menakutkan atau meresahkan. Namun, laba-laba sebenarnya luar biasa dari sisi keindahan dan kerumitan alam. Apalagi dalam sejarah Islam, laba-laba dihormati sebagai simbol perlindungan dan kelembutan ilahi. Sementara sains mengungkapkan bahwa laba-laba sebagai insinyur alami dengan kemampuan luar biasa untuk membuat sutra yang kuat dan elastis, serta racun yang berpotensi menjadi obat. Melalui pemahaman ini, kita diingatkan akan kebesaran dan kebijaksanaan Sang Pencipta dalam merancang makhluk hidup dengan begitu sempurna dan harmonis. Sekian, dengan pembahasan yang sekelumit ini dapat dipahami bahwa laba-laba adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan keajaiban dan pelajaran berharga, baik dari perspektif Islam maupun sains, sehingga kita dapat meningkatkan rasa syukur, keimanan, dan pengetahuan kita tentang dunia di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian dan supportnya selama ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk selalu belajar.